Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru. Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan selalu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan 3M. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang tema tema 1 pelajaran 4. Pada materi ini kita akan belajar tentang cara mencari informasi di teks. Yang kedua, usaha-usaha di bidang pariwisata. Yang ketiga adalah hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga, kita sebagai diri sendiri, dan kita juga sebagai bangsa dan negara. Baiklah, Ibu sekalian, silakan disimak dengan baik. Kita mulai saja belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Kita awali dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 32 KD 42, yaitu menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Nah, teks di sini adalah teks dalam bentuk tulisan, seperti buku-buku atau wacana-wacana ya. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks ada 3 langkah. Yang pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang terakhir, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Nah, inilah kira-kira cara memperoleh informasi dari teks ya. Jadi pada intinya bahwa kita membacanya dengan secara teliti ya dan mendalam, sehingga kita dapat mengetahui apa yang terdapat informasi di teks tersebut. Perhatikan teks berikut. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas ini lenyap terkubur lahar. Nah, kira-kira apa sih yang dapatkan informasi dari wacana ini? Kira-kira apa yang didapatkan informasi dari wacana ini? Kalau kita hanya sekedar membaca saja. Nah, ada caranya. Ya. Kira-kira apa? Nah, kira-kira buatlah sebuah pertanyaan untuk menggali informasi itu. Misalnya, yang pertama, di mana letak Kali Adem itu? Kemudian ada apa sajakah di Kali Adem itu? Sampai terakhir pada titik kesimpulan, mengapa tempat itu sekarang tidak ada? Nah, dari ketiga pertanyaan ini, inilah yang bisa digali dari informasi teks di samping. Nah, itulah kira-kira cara menggali informasi teks ya, secara tertulis. Lanjutnya adalah muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 32 dan KD 42. Usaha di bidang pariwisata. Di pembelajaran 3 kita sudah mengetahui ya, ada bidang jasa, bidang peternakan, bidang pertanian. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan atau memberikan contoh-contoh usaha di bidang pariwisata. Yang pertama adalah penyewaan tempat penginapan. Jadi hotel berarti ya. Hotel ya, di bungalow ya.
Jasa transportasi wisata. Ya, ini ada bis tingkat ya, sebagai jasa transportasi wisata. Yang kedua, ya, penjualan cenderamata. Ya, penjualan cenderamata. Biasanya setiap daerah wisata itu ada cendeраmatanya ya, yang kita jual ya. Yang terakhir, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, ini sering kita lihat ya, banyak sekali ya para penjual makanan dan minuman yang berjualan di tempat-tempat wisata. Nah, itulah barangkali usaha-usaha di bidang pariwisata. Di antaranya juga masih banyak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari beberapa usaha-usaha di bidang pariwisata. Kita teruskan ke muatan pelajaran PPKN. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita sudah tahu ya pengertian hak. Ya, betul ya, yang sudah Pak Guru sampaikan di pembelajaran ketiga ya. Pengertian hak, pengertian kewajiban, pengertian tanggung jawab. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, kira-kira anak-anak sekalian, tahu nggak hak kita di rumah sebagai pelajar, sebagai anak, hak kita sebagai anak di rumah. Begitupun kita sebagai anak, bagaimana kewajibannya dan tanggung jawabnya. Nah, intinya ini, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat, berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai warga masyarakat, berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil, jujur dan adil. Tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat, menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, inilah hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, bagaimana hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai anak di rumah? Nanti silakan diuraikan ya. Baik, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.